student, bertemu lagi dengan Miss Rani. Kali ini Miss Rani akan menjelaskan tentang review PAS kita. Nah, untuk materi review kali ini, sebelumnya silahkan kalian persiapkan buku catatan dan buku paket kalian masing-masing agar kita lebih mudah untuk belajar review sejarah kali ini. Nah, untuk lebih jelasnya, Miss akan langsung saja menjelaskan melewati beberapa video berikut ini. Silahkan diperhatikan dengan baik-baik. Halo, pada pertemuan kali ini Miss Rani akan menjelaskan tentang review penilaian akhir semester 1 untuk tahun pelajaran 2020-2021 mata pelajaran sejarah untuk level kelas 12 IPS. Nah, review PAS kali ini Miss Rani akan menjelaskan dalam dua bentuk. Yang pertama adalah dalam bentuk video pembelajaran yang kalian bisa lihat di YouTube yang berupa nanti isinya adalah soal-soal pilihan ganda. Lalu Miss Rani juga akan menjelaskan soal-soal dalam bentuk esai yang dapat kalian akses di Edmodo kalian masing-masing. Silahkan pelajari soal-soal review yang sudah Miss berikan dan juga kalian pelajari soal-soal latihan yang sudah Miss berikan di Edmodo selama pembelajaran online ini. Nah, review PAS ini berkaitan dengan materi-materi yang selama ini sudah Miss ajarkan ya. Materinya nanti mencangkup dua materi. Jadi, untuk review penilaian akhir semester kita tahun ini, kita ada dua materi yang wajib kalian pelajari untuk mengerjakan penilaian akhir semester. Nah, sebelum kita belajar, wajib perlu kalian persiapkan, yaitu buku paket sejarah untuk kelas 3 IPS. Sejarah ya, bukan sejarah Indonesia, karena materi sejarah dengan pelajaran sejarah Indonesia itu berbeda cangkupan materinya. Nah, jika kalian tidak punya buku sejarah, silahkan kalian beli atau kalian bisa dengan cara membeli ya, membeli di bookshop. Lalu persiapkan juga buku catatan kalian masing-masing. Buku catatan ini wajib kalian punya karena untuk mencatat hal-hal yang tidak ada di dalam buku paket. Sedangkan Miss Rani sudah pernah jelaskan melalui Zoom ataupun melalui latihan-latihan soal. Oke, langsung saja kita ke materi yang akan kita bahas pada review kali ini. Materinya adalah tentang dua bab, yaitu bab 4 dan bab 5. Perlu dicatat ya, jangan lupa bab 4 dan bab 5. Bab 4 adalah tentang organisasi-organisasi global dan regional. Jadi di sini ada beberapa organisasi-organisasi yang kalian harus bisa membedakan yang mana organisasi global dan mana organisasi yang regional. Nah, setelah kalian bisa membedakan organisasi-organisasi tersebut, kalian juga harus bisa membedakan yang mana organisasi militer dan mana organisasi yang bergerak di bidang ekonomi. Nah, organisasi-organisasi global dan regional yang militer, seperti contohnya nanti kalian pelajari seperti Pakta Warsawa, Shento, ANZUS, lalu ada NATO dan WTO. Itu adalah organisasi-organisasi global dan regional yang bergerak di bidang militer.
Oke, sedangkan yang ekonomi, nanti kita ada MEE, OPEC, APEC, dan sebagainya. Lalu di bab 5 kita juga akan belajar tentang peristiwa-peristiwa kontemporer dunia. Peristiwa kontemporer dunia ini adalah peristiwa yang masih bersifat baru. Jadi peristiwa ini sedang baru-barunya yang ada di negara-negara yang berkembang dan maju. Seperti contohnya nanti di negara Afrika Selatan, yaitu ada politik apartheid. Di Jerman, dengan adanya bersatunya Jerman, lalu ada konflik seperti people power di Filipina. Nah, itu tadi materinya. Oke, sekarang kita lanjut langsung ke latihan soal pilihan ganda. Oke, soal yang pertama adalah kerjasama internasional diperlukan oleh setiap negara karena A. Negara berkembang belum maju, B. Banyaknya negara-negara miskin dan negara-negara berkembang, C. Untuk menggalang kekuatan besar, D. Suatu negara tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, E. Untuk pemasaran. Nah, jika kalian menemukan soal seperti ini, maka yang diperlukan adalah pemahaman. Jadi kalian harus mengerti dulu apa itu kerjasama internasional. Berarti kalau dia bersifat internasional, berarti ini adalah bersifat global atau lebih menyeluruh yang mencakup beberapa negara-negara. Nah, di sini yang dipertanyakan di soal adalah pentingnya kerjasama internasional atau manfaatnya. Jadi, jawaban yang termasuk diperlukannya kerjasama internasional oleh suatu negara adalah yang D. Suatu negara tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Kenapa? Karena kerjasama internasional ini diperlukan oleh setiap negara, karena suatu negara tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa hubungan dengan negara lain. Nah, seperti halnya manusia. Manusia yaitu makhluk sosial, jadi dia membutuhkan bantuan orang lain untuk tetap hidup. Begitu juga dengan negara. Negara juga memerlukan yang namanya bantuan atau kerjasama internasional untuk memenuhi negaranya agar tetap maju dan berkembang. Lalu soal yang kedua, perhatikan data negara berikut. Ada negara Saudi Arabia, Kuwait, Iran, dan Venezuela. Dari data-data negara tersebut, yang termasuk negara-negara pelopor berdirinya OPEC adalah A. Nomor 1, 2, dan 3, B. 2 dan 4, C. 3 dan 4, D. 4 saja, E. Semua jawaban benar. Nah, jika kalian menemukan soal yang berbentuk seperti ini, yaitu ada perhatikan data yang terdiri dari nomor-nomor, kalian perlu memilah-milah terlebih dahulu. Setelah kalian paham mengenai apa itu OPEC, kalian wajib memilah-milah. OPEC itu adalah organisasi internasional yang bergerak di bidang perdagangan minyak. Nah, ini didominasi oleh negara-negara di kawasan Timur Tengah. Nah, negara mana sajakah Timur Tengah itu? Termasuk ada Arab Saudi, Irak, Iran, Kuwait, Uni Emirat Arab, dan juga termasuk kawasan Amerika Selatan seperti Ekuador dan Venezuela. Jadi, setelah kalian mengerti nama-nama negara tersebut, kalian tinggal memilih dari pilihan yang sudah disediakan, yaitu semua jawaban berarti benar karena ada Arab Saudi, Irak,
Iran, Kuwait, dan Venezuela. Jadi semua jawaban benar. Oke, lalu pertanyaan yang ketiga. Keinginan rakyat Jerman Timur untuk bersatu dengan Jerman Barat telah dibuktikan pada bulan Juli 1990 dengan jalan A. Meruntuhkan tembok Berlin, B. Membubarkan Partai Komunis, C. Menggunakan mata uang Jerman Barat sebagai alat pembayaran yang syah di Jerman Timur, D. Menggunakan produk-produk industri Jerman Barat, E. Menggunakan bendera Jerman Barat. Nah, jika kalian menemukan soal berikut, kalian tentunya harus tahu mengenai proses bagaimana penyatuan antara Jerman Barat dan Jerman Timur. Nah, prosesnya cukup panjang ya, karena Jerman Timur dan Jerman Barat mempunyai ideologi yang berbeda karena penguasaan dua negara adik kuasa yang berbeda. Nah, keinginan rakyat Jerman Timur dan Jerman Barat ini dibuktikan dengan jawaban yang A, yaitu meruntuhkan tembok Berlin. Kenapa? Karena tembok Berlin ini merupakan simbol pemisah antara Jerman Barat dan Jerman Timur yang memiliki ideologi yang berbeda. Nah, soal yang keempat, politik apartheid merupakan pemisahan antara golongan kulit hitam dan kulit putih di Afrika Selatan. Perkembangan ekonomi yang nyata dirasakan masyarakat dari politik apartheid yaitu A. Kulit putih melakukan tindakan kekerasan terhadap kulit hitam, B. Dominasi kulit hitam di Amerika, C. Pertikaian antara golongan kulit hitam di Afrika Selatan, D. Adanya penyalahgunaan kedudukan oleh golongan kulit hitam terhadap kulit putih, E. Adanya monopoli perdagangan penguasaan oleh golongan kulit putih. Nah, jika kalian menemukan soal seperti berikut, yang perlu kalian ketahui adalah dengan cara melihat inti soal atau inti pertanyaan. Yang ditanyakan dalam soal ialah perkembangan ekonomi. Jadi, kalian hanya perlu mencari jawaban yang berkaitan dengan ekonomi. Nah, dari pilihan yang sudah disediakan, yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi atau dengan kegiatan ekonomi adalah pilihan yang E, adanya monopoli dan penguasaan perdagangan oleh kulit putih. Lalu, soal yang terakhir, perhatikan data berikut. Salah satu pemimpin di Uni Soviet. 2. Memimpin dengan sangat kejam. 3. Menggantikan Lenin. Nah, dari data di atas, yang merupakan ciri-ciri salah satu tokoh di Uni Soviet, yakni A. Mikhail Gorbachev, B. Vladimir Lenin, C. Nikita Khrushchev, D. Joseph Stalin, E. Tsar Nicholas II. Nah, jika ada ciri-ciri dengan data berikut, yang perlu kalian pelajari adalah tentang ciri-ciri salah satu tokoh.
Berarti berikut adalah salah satu ciri manakah tokoh-tokoh dari pilihan yang memiliki ciri-ciri seperti data yang sudah ada di soal. Nah, jika dia sangat kejam dan pernah memimpin Uni Soviet, berarti kalian perlu mempelajari tentang Uni Soviet. Maka dari jawaban ciri-ciri salah satu tokoh di Uni Soviet tersebut yang memiliki perbedaan tersendiri atau yang sangat kejam daripada yang lain, pemimpin yang lain, yaitu adalah D. Joseph Stalin. Karena Joseph Stalin ini merupakan salah satu tokoh di Uni Soviet yang memimpin dengan sangat kejam di Uni Soviet saat itu. Nah, itu tadi adalah soal-soal review tentang pilihan ganda. Untuk pembelajaran soal berbentuk esai, silahkan kalian lihat di Edmodo ya. Dan jangan lupa belajar dengan rajin, jaga kesehatan, minum makanan yang sehat dan bergizi. Semoga kalian lancar dalam mengerjakan soal PAS. Terima kasih. Nah, itu tadi adalah materi review kita untuk jenis soal pilihan ganda. Silahkan kalian pelajari juga soal dengan berbentuk esai di Edmodo. Silahkan pelajari video pembelajaran Miss sebelumnya dan silahkan baca buku paket kalian masing-masing. Karena nanti semua materi soal-soal yang akan Miss tuliskan atau Miss luncurkan dalam PAS akan selalu berkaitan di dalam Edmodo, latihan-latihan soal, small test, dan buku paket. Semoga kalian bisa mengerjakan dengan lancar soal PAS Sejarah Miss kali ini. See you and good luck!